Sang nelayan berkata, "Wahai jin laknat, kini kau tidak bisa berkutik lagi. Sebab aku akan melemparkanmu ke laut. Aku akan memberitahukan kepada para nelayan agar tidak membebaskanmu, karena engkau akan membawa malapetaka." Jin Ifrit menjerit marah, menggetarkan kendi itu. Namun betapapun ia berusaha, ia tetap tak bisa keluar, terhalang oleh segel yang kuat. Akhirnya suaranya berubah lirih, "Ampunilah aku, wahai nelayan. Tadi aku hanya bercanda." Si nelayan menggeleng. "Engkau makhluk terkutuk. Aku tak akan percaya pada ucapanmu." Jin pun berkata lagi, "Jika engkau mau membebaskanku, aku akan memberimu harta yang berlimpah." Namun nelayan menjawab tegas, "Tidak, aku tidak sudi ditipu. Engkau dan aku seperti kisah Raja Yunan dan Rauyan Al-Hakim sang tabib." Jin penasaran, lalu bertanya, "Siapa itu Raja Yunan dan Rauyan Al-Hakim? Ceritakanlah kepadaku." Dan si nelayan pun mulai berkisah. Dulu, di sebuah negeri bernama Ruman di wilayah Persia, hiduplah seorang raja bernama Yunan. Ia gagah, disegani, dan memiliki pasukan yang kuat. Tetapi, ia terkena penyakit lepra yang tak seorang pun tabib di negerinya mampu menyembuhkan. Ramuan demi ramuan dicoba, doa-doa dipanjatkan, tetapi hasilnya tetap sama. Pada suatu hari, datanglah seorang tabib pengembara bernama Rauyan Al-Hakim. Ia bukan tabib biasa. Ilmunya luas. Ia mempelajari berbagai macam pengobatan dari kitab Yunani, Persia, hingga Romawi, bahkan pengetahuan tentang tumbuhan dan rahasia alam. Ketika mendengar kabar tentang penyakit sang raja, Rauyan menghadap dengan pakaian terbaiknya. Ia berkata, "Wahai Raja Yunan, dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, aku dapat menyembuhkan penyakitmu. Bukan dengan ramuan pahit, bukan pula dengan obat yang diminum, tetapi dengan cara lain yang tak pernah kau duga." Sang raja terkejut. "Jika benar engkau bisa menyembuhkanku tanpa obat, aku akan menghadiahkanmu kekayaan dan kujadikan engkau orang kepercayaanku. Tetapi, bagaimana caranya?" Rauyan tersenyum, "Bersabarlah hingga esok pagi, aku akan membawakan obatnya padamu Baginda." Malam itu Rauyan mempersiapkan sesuatu yang unik. Sebuah palu panjang dengan ujung melengkung, yang tangkainya ia lumuri ramuan khusus. Ia juga menyiapkan sebuah bola untuk permainan. Keesokan harinya, Rauyan mengajak raja ke lapangan. "Peganglah palu ini sebagaimana aku memegangnya. Pukullah bola, kejarlah, lalu pukullah lagi. Teruslah sampai tubuhmu berkeringat." Raja Yunan mengikuti petunjuknya. Ia memukul bola sambil menunggang kuda, berlari ke sana kemari hingga tubuhnya basah oleh keringat. Ramuan dari tangkai palu pun menyerap ke telapak tangan dan menyebar ke seluruh tubuhnya. "Cukup, Baginda," kata Rauyan. "Sekarang mandilah, lalu beristirahatlah." Raja Yunan pun melakukannya. Setelah mandi dan tidur, keesokan paginya ia bangun dengan tubuh yang bersih, sehat, dan bercahaya bak perak putih. Betapa gembiranya ia. Ia memeluk sang tabib Rauyan dengan penuh rasa syukur. Sesuai janji, Raja Yunan menghadiahkan jubah emas, uang dinar dan menjadi orang kepercayaan sang raja. Rauyan sendiri dengan rendah hati memuji kemurahan hati sang raja. Sejak saat itu, Rauyan Al-Hakim menjadi sahabat dekat Raja Yunan. Hampir setiap hari mereka duduk berdampingan, makan bersama, berbincang panjang, dan tertawa ringan. Sang raja merasa telah menemukan orang yang benar-benar bisa dipercaya. Namun, tidak semua orang bisa ikut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Di antara para menteri kerajaan, ada seorang menteri yang berhati gelap. Ia iri melihat penghormatan dan hadiah yang didapatkan Rauyan. Rasa dengki membakar dadanya, membuat pikirannya penuh siasat busuk. Ia berkata dalam hati, "Bagaimana mungkin seorang asing mendapat tempat sedemikian mulia di sisi raja? Jika dibiarkan, aku akan tersisih, aku harus menjatuhkannya." Suatu ketika, menteri itu menghadap Raja Yunan, lalu berkata dengan nada manis, "Baginda yang mulia, hamba mempunyai nasihat yang penting. Jika hamba diam saja, sama saja dengan berbuat dosa. Izinkanlah hamba menyampaikannya."
Raja Yunan menatapnya. Katakanlah, apa nasihatmu itu? Menteri itu mengatakan dengan serius, seolah menyampaikan rahasia besar, Baginda telah memberi kedudukan tinggi kepada orang asing. Baginda memuliakannya, bahkan menjadikannya orang kepercayaan. Namun, bagaimana jika ia sebenarnya adalah musuh yang menyamar? Baginda sedang memelihara ular berbisa di dalam pelukan sendiri. Mendengar ucapan itu, Raja Yunan seketika murka. Wajahnya memerah, dan ia membentak, "Beraninya engkau menuduh sahabatku? Dialah orang yang telah menyembuhkanku dari penyakit yang tak seorang pun tabib di negeri ini mampu mengobati. Kau hanya iri, dan hatimu telah dikuasai rasa dengki. Keadaanmu sama dengan seorang Raja Simbad yang akhirnya menyesal karena membunuh burung kesayangannya. Dengarlah, akan kuceritakan kepadamu bagaimana hal itu terjadi."